Bacaan dari kitab pertama Makabi. Pada waktu itu Raja Antiochus menjelajahi wilayah pegunungan Persia. Didengarnya kabar bahwa Alimais, sebuah kota di negeri Persia, termasyhur karena kekayaan perak dan emas. Lagi pula di kota itu ada sebuah kuil yang sangat kaya karena di sana disimpan alat-alat perang emas serta baju baja dan senjata yang ditinggalkan Alexander putra Filipus Raja Makedonia yang mula-mula menjadi raja atas orang-orang Yahudi. Maka Antiochus pergi ke sana dan berusaha merebut kota itu serta menjarahnya. Tetapi ia tidak berhasil karena maksudnya ketahuan oleh penduduk kota itu. Mereka memberikan perlawanan kepada raja sehingga ia melarikan diri dari situ dan dengan menyesal mau kembali ke kota Babel. Kemudian datanglah seseorang ke daerah Persia memberitahu raja bahwa bala tentara yang memasuki negeri Yudea sudah dipukul mundur. Khususnya Lisias yang berperang dengan bala tentara yang kuat telah dipukul mundur oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bertambah kuat karena senjata, pasukan, dan banyak barang rampasan yang mereka peroleh dari tentara yang sudah mereka kalahkan. Mereka telah membongkar juga patung berhala yang didirikan oleh raja di atas mezbah di Yerusalem. Mereka telah memagari bait suci dengan tembok-tembok tinggi seperti dahulu. Demikian pula halnya dengan Bet-Sur, salah satu kota raja. Mendengar berita itu, maka tercenganglah raja dan sangat kacau pikirannya. Ia merebahkan diri di ranjang dan jatuh sakit karena sakit hati. Sebab semuanya tidak terjadi sebagaimana diinginkannya. Berhari-hari raja berbaring di ranjangnya dan terus-menerus dihinggapi kemurungan besar. Ketika merasa akan meninggal, dipanggilnya semua sahabatnya, lalu dikatakannya kepada mereka, "Tidur sudah lenyap dari mataku, dan hatiku hancur karena kemasyhuran." Maka dalam hati aku berkata, betapa besar keimpitan dan kemalangan yang menimpa diriku sekarang ini. Padahal aku ini selalu murah hati dan tercinta dalam kekuasaanku. Tetapi teringatlah aku sekarang akan segala kejahatan yang telah kuperbuat terhadap Yerusalem dengan mengambil perkakas perak dan emas yang ada di kota itu dan dengan menyuruh menumpas penduduk Yerusalem dengan sewenang-wenang. Sekarang aku menjadi insaf bahwa oleh karena semuanya itulah aku ditimpa malapetaka ini. Sungguh aku sekarang jatuh binasa di negeri asing dengan amat sedih hati. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan. Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatanku yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermasyhur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan. Sebab musuhku telah mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapan. Engkau menghardik bangsa-bangsa dan telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah
telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan. Kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Allah kita adalah Allah orang hidup, bukanlah Allah orang mati. Saudara-saudari yang terkasih, kita meyakini di dalam iman kita bahwa kebangkitan badan, kehidupan kekal merupakan suatu kebenaran di dalam iman yang diajarkan oleh Yesus di dalam gerejanya. Seperti pendapat orang-orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan karena mereka berpikiran
ketika manusia selesai hidupnya di dunia, maka tubuh jiwanya pun juga akan lenyap. Sementara Yesus menanggapi semua itu bahwa kebangkitan sejatinya sudah diajarkan oleh nenek moyang mereka, yaitu sejak zaman Musa. Dan kebangkitan itu mau mengatakan bahwa Allah bersifat kekal, Allah bersifat abadi. Keabadian dan kekekalan Allah inilah yang menjadikan manusia sebagai ciptaannya juga mengikuti sebagai makhluk yang kekal, makhluk yang abadi. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Yesus memberikan sabdanya kepada kita semua, Allah kita adalah orang hidup, bukan Allah orang mati. Apa yang bisa kita renungkan? Kita diajak untuk meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan manusia di dalam hidupnya. Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita semua. Keyakinan ini menjadi keyakinan iman. Kalau Tuhan adalah Allah orang mati, maka ya tentunya tidak ada yang namanya kebangkitan badan. Karena Allah bersifat kekal, maka Dia memberikan kepastian kepada kita semua bahwa kita diajak untuk meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup manusia. Maka saudara-saudari yang terkasih, menjadi permenungan bagi kita bersama, apakah kita juga sungguh-sungguh meyakini gambaran sebagai Allah orang hidup yang senantiasa memberikan penyertaan kepada kita semua, ataukah kita belum atau kurang mengimani bagaimana Allah itu sebenarnya berkarya dan hadir di dalam hidup kita. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, sebagai perwujudan iman kepada Allah orang hidup, kita senantiasa membangun sikap iman kita untuk meyakini bahwa Tuhan senantiasa hadir memberikan penyertaan di dalam hidup kita sehari-hari.